Lanjut di video kali ini yang akan kita bahas yaitu bab 9 tentang kerjasama desa. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe di video saya ini agar channel ini tetap berkembang dan terus update materi-materi terkait tentang soal-soal pemerintahan desa. Lanjut, kerjasama desa adalah atau dilakukan antar desa dan atau dengan pihak ketiga. Pelaksanaan kerjasama desa diatur dengan peraturan bersama kepala desa. Kemudian pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama. Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 paling sedikit memuat 1 atau A. Ruang lingkup kerjasama, kemudian bidang kerjasama, kemudian tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama, kemudian jangka waktu, jadi berjangka ya, tidak bisa seterusnya ya. Kalaupun bisa seterusnya tapi tetap menggunakan jangka waktu. Kemudian hak dan kewajiban dan pendanaan, kemudian tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan, kemudian penyelesaian perselisihan, dan kemudian camat atau sebutan nama lain, bupati atau kota, atas nama bupati atau kota memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar desa ataupun kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian badan kerjasama antar desa terdiri atas pemerintahan desa, kemudian anggota BPD, kemudian LKD, lembaga kemasyarakatan desa, kemudian lembaga desa, dan paling akhir tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender ya. Kemudian susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerjasama desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa ya. Kemudian badan kerjasama itu bertanggung jawab kepada kepala desa. Kemudian kerjasama desa berakhir apabila terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian, kemudian tujuan perjanjian yang telah tercapai, kemudian terdapat keadaan luar biasa, kemudian salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan, kemudian dibuat perjanjian baru, kemudian bertentangan dengan peraturan perundang-undang, kemudian objek perjanjian hilang, kemudian terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah ataupun nasional. Kemudian yang paling akhir itu berakhirnya masa perjanjian. Ini tentang penyelesaian perselisihan, gak usah kita bahas. Kemudian lanjut pada bab 10 yaitu membahas tentang LKD dan LAD, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. LKD sendiri, lembaga kemasyarakatan desa, yaitu dibentuk atas prakarsa pemerintahan desa dan masyarakat desa. Kemudian tugas LKD yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat desa, kemudian ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan, kemudian meningkatkan pelayanan masyarakat desa. LKD itu ada RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan LPMD ya. Jadi itu masuknya di lembaga kemasyarakatan desa. Kemudian tugasnya itu melakukan pemberdayaan masyarakat desa,
ikut serta dalam perencanaan dan pembangunan, kemudian pelaksanaan dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, LKD memiliki fungsi. Dalam melaksanakan tugas, LKD memiliki fungsi yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, kemudian meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat, kemudian menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, kemudian menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa partisipasi swadaya serta gotong royong masyarakat, kemudian meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembentukan LKD itu diatur dengan peraturan desa. Kemudian LAD ini jarang keluar, ya nggak usah kita bahas, atau langsung kita ringkas seperti ini aja. Pembentukan LKD ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian LKD dibentuk oleh pemerintahan desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Kemudian di bab 11 ini membahas tentang pembinaan dan pengawasan desa oleh camat atau sebutan lain. Camat itu melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, kemudian fasilitas administrasi dan tata pemerintahan desa, kemudian fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, kemudian fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undang, kemudian fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, kemudian fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, kemudian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, kemudian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kemudian fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, kemudian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, kemudian fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, kemudian fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan, kemudian fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, kemudian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian fasilitasi penataan, pemanfaatan, pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, kemudian fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, kemudian koordinasi pendampingan desa di wilayahnya, kemudian koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. Kemudian bab terakhir yaitu membahas bab 12 ini membahas tentang ketentuan peralihan. Ini membahas tentang ketetapan pada saat peraturan pemerintahan ini berlaku, pada saat ini mulai berlaku, sekretaris desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada saat peraturan pemerintahan ini mulai berlaku, kerjasama antar desa atau kerjasama desa dan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerjasama tersebut.
Kemudian ketentuan penutup yaitu tentang penjelasan-penjelasan. Kemudian langsung saja jangan lupa ya, ini itu juga sering keluar. Jadi PP 43 2014 itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2014. Kemudian yang menetapkan itu pada saat pemerintahan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian diundangkannya di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2014. Yang mengundangkan yaitu Menteri Hukum dan HAM atas nama Amir Samsudin ya. Kemudian di penjelasan-penjelasan ini juga jangan lupa untuk dibaca-baca, yaitu penjelasan umum ini membahas apa saja tentang penjelasan-penjelasan. Kemudian pasal demi pasal ini untuk memperjelas saja, nggak usah dibaca. Oke, inilah bab terakhir tentang peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014. Setelah video ini adalah video yang paling akhir, nanti akan kami buat kerangka bab tentang PP 43 tahun 2014, dan kemudian akan dilanjutkan yaitu tentang PP 47 nomor tahun 2014, yaitu tentang perubahan atas PP 43 tahun 2014.